GTV. Nah, Ustaz. Untuk pertanyaan yang berikutnya dari nomor akhir 523. Pertanyaannya, Bismillah, Ustadz, ada seseorang yang ketika sholat asar dia sering ketinggalan waktu sehingga tidak sempat melakukan sholat sunnah qobliyah asar, Ustadz, yang padahal dia ingin selalu melakukannya secara rutin. Nah, kalau dikodok setelah sholat asar bagaimana? Setelah asar, mengkodok qobliyah asar setelah asar. Pertama, kalau memang dia kebiasaannya memang melakukan qobliyah asar, kebiasaannya demikian, lalu kemudian kelewatan, maka ada kodok, ya. Tapi kalau biasanya memang nggak pernah qobliyah asar, ya tidak ada kodok karena nggak ada kebiasaan, gitu loh. Sama dengan kita biasanya apa? Biasanya witir, ya. Lalu kemudian kelewatan, akhirnya adzan subuh, ya di kodok. Tapi kalau biasanya bablas sampai subuh nggak pernah sholat witir, ya nggak ada kodok, ngodok apa kan gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah ba'da asar itu adalah waktu larangan untuk sholat. Cuman karena ini adalah sholat yang memang ketinggalan tadi, qobliyah asar kan memang itu adalah ada sunnahnya. Tapi berbeda pendapat tentang rawatib atau bukannya. Tapi itu sunnah jelas. Rasulullah mengatakan jangan ditinggalkan 2 rakaat sebelum asar. Itu ada hadisnya, bahkan ada yang mengatakan dalam hadis yang lain, Allah merahmati orang yang melakukan 4 rakaat sebelum asar. Jadi 2 boleh, 4 rakaat boleh qobliyah asar. Nah, sekarang biasanya melakukan qobliyah asar tapi kemudian kelewatan, maka boleh nggak diqodok usai asar? Jawaban kalau boleh atau tidaknya jelas boleh, karena ada alasannya. Sholat ini ada sebabnya. Yang nggak boleh ba'da asar itu sholat mutlak, tahu-tahu pengen sholat gitu aja habis asar, nggak boleh, karena itu waktu larangan, yaitu ba'da asar sampai maghrib itu dilarang sholat. Tapi ini karena ada sebabnya. Cuman meskipun itu boleh, maka lebih baik jangan waktu itu, tunda sampai selesai waktu terlarang, yaitu setelah maghrib. Kenapa lebih baik ditunda? Karena akan menimbulkan kesalahpahaman orang. Orang memandang, loh ini kok sholat lagi, padahal ini waktu terlarang. Akhirnya mereka salah paham kepada kita. Mereka menuduh kita yaitu tidak ngerti hukum dan semisalnya. Dan itu pernah terjadi pada sahabat Nabi, tapi kasusnya berbeda waktu. Ada sahabat Nabi yang biasanya sholat qobliyah subuh, lalu kelewatan, kemudian langsung diqodok selesai sholat subuh, padahal itu waktu larangan. Dia lakukan 2 rakaat, kemudian Rasul menegur, lo kok sholat lagi 4 rakaat berarti subuhnya? Tadi sholat subuh 2 rakaat, sekarang tambah 2 rakaat berarti 4. Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, ini qodok saya belum sempat sholat qobliyah subuh. Maka Rasul diem. Ada hikmah di situ. Ini menunjukkan bahwasanya boleh, tapi supaya tidak salah paham orang melihatnya, maka ditunda kalau bisa setelah waktu itu selesai terlarangnya. Allahu a'lam. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان